Selanjutnya adalah keyakinan kelas tentang membuang sampah pada tempatnya. Ini juga terkadang kita sudah selalu mengingatkan, masih saja ada 1-2 anak ya, kadang mungkin lupa membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus terus kita ingatkan. Kemudian yang terakhir adalah budayakan antri. Nah, ini setiap hari tentu sudah kita laksanakan, terbiasa atau membiasakan antri kepada anak-anak. Jika misalnya antri ketika cuci tangan sebelum makan atau sudah makan bersama, kemudian antri ketika mungkin bergiliran main misalnya gantian, oke? Karena kalau anak-anak tidak selalu kita ingatkan, nantinya akan menjadi kebiasaan sampai di bawah mereka dewasa tidak sabar ketika harus antri ke tempat-tempat yang umum. Berikutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Salah satu dari inti budaya positif tadi adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses yang berupa dialog yang dijalankan orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh gambar dari langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses yang berupa dialog yang dijalankan orang tua tadi ya, yang akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi juga merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah contoh ketika langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kita sedang menghadapi ada satu masalah atau ada satu kasus pada anak didik kita misalnya, langkah yang kita ambil menggunakan segitiga restitusi adalah pertama, menstabilkan identitas. Adalah prinsip teori kontrol. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan kita menekankan kalimat berbuat salah itu manusiawi dan tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu hal biasa. Namun nanti kita akan mendorong anak bagaimana supaya cara mereka menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dari yang keluar dari hati nuraninya sendiri. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Adalah prinsip teori kontrol. Bahwa setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini kita kuatkan ketika kita sedang menghadapi anak yang sedang bermasalah. Kita gali, kita tanya kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian kita kuatkan dengan kalimat, kamu melakukannya karena berarti mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Atau bisa kita, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, misalnya seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Itu adalah kalimat-kalimat untuk menguatkan anak agar anak tidak merasa lebih down atau anak tidak merasa lebih hancur lagi. Nah, kita kuatkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita gali permasalahannya, kenapa terjadi hal seperti ini, ya. Terus kita kuatkan dengan kalimat-kalimat tadi. Kemudian kita ingatkan anak. Misalnya pada kasus anak yang
sering terlambat berangkat ke sekolah. Nah, kenapa sampai kita tanya? Apa penyebab anak kok suka terlambat? Bahkan hampir setiap hari terlambat. Itu faktor apa yang membuat mereka seperti itu? Kemudian kita ingatkan kepada anak tersebut. Misalnya ketika kasusnya terlambat masuk sekolah, apakah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar kira-kira seperti itu? Nah, kalau anak-anak ingat misalnya keyakinan kelas tentang disiplin waktu atau tepat waktu, nah itu yang dilanggar. Jadi anak tahu kesalahannya. Kemudian kita tanya, kira-kira langkah apa yang diambil? Langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang lagi? Nah, biasanya kita giring anak-anak untuk meresapi masalahnya, berpikir apa kira-kira yang dilakukan supaya tidak terlambat lagi. Biasanya anak akan menjawab seperti kemarin yang sudah saya praktekkan itu. Anak bisa menjawab dengan sendirinya bahwa ketika dia sering terlambat karena dia faktornya tidurnya terlalu malam. Nah, itu kemudian saya tanya kira-kira kenapa kok tidurnya terlalu malam? Ya, karena dia lihat televisi, contohnya seperti itu. Nah, kira-kira biar tidak terlambat lagi, apa yang akan dilakukan? Dia bisa menjawab akan bangun lebih awal lagi. Nah, itulah yang kita harapkan, anak-anak itu menemukan solusi dari hatinya sendiri, tidak karena paksaan atau suruhan dari orang lain. Kira-kira seperti itu tentang praktek segitiga restitusi yang nantinya bisa kita praktekkan atau bisa kita terapkan kepada anak didik kita ataupun kepada anak-anak kita, misalnya ketika sedang menghadapi masalah. Nah, sampai di sini tentang paparan budaya positif, bahwa bisa kita tarik kesimpulan bahwa budaya positif bagi guru merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, karena seorang guru hendaknya selalu merefleksikan posisi kontrol pada dirinya sehingga dapat mewujudkan budaya positif yang menciptakan murid yang berkarakter baik, mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik, harus bisa memotivasi diri kita sendiri hal-hal yang baik dan positif yang nantinya akan kita tularkan energi positif, hal-hal positif itu kepada anak-anak didik kita. Budaya positif tentunya yang sudah kita laksanakan nantinya akan terus kita pertahankan, dan supaya nanti anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini mungkin pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada tutur kata atau yang kurang berkenan. Segala umpan balik masukan atau kritikan saya siap menerima dengan lapang hati demi untuk kebaikan langkah saya selanjutnya ke depan. Demikian, terima kasih rekan-rekan guru semuanya atas kesediaan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.